Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hati kalian hari ini? Semoga sehat, rezeki lancar, dan langkah selalu dimudahkan. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu menonton di channel ini. Jangan lupa dukung dengan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna dan haru untuk menemani hari-hari kalian. Doa terbaik kami selalu menyertai kalian semua. Pagi itu, pasar kota sudah ramai. Suara klakson kendaraan, teriakan pedagang, dan langkah kaki pembeli berbaur jadi satu. Di depan pintu masuk, berdiri seorang pria parubaya dengan seragam lusuh dan peluit kecil di lehernya. Dialah Pak Yusril, tukang parkir yang setiap hari mengatur kendaraan dengan sabar. Di dekatnya, seorang perempuan sederhana, Bu Umi, sibuk merapikan lapak kecil berisi jajanan gorengan. Mereka hidup dari keringat sendiri, cukup untuk makan, cukup untuk sekolah anak semata wayang mereka, Nashwa. Nashwa berjalan melewati gang sempit menuju kampusnya. Beberapa tetangga yang duduk di warung kopi berbisik-bisik. Itu anak tukang parkir, sok-sokan kuliah tinggi. Nanti juga mentok jadi sama seperti bapaknya, ujar seorang pria. Nashwa menunduk, menahan sakit, tapi langkahnya tidak goyah. Ia tahu sejak kecil ejekan itu sudah menjadi teman hidupnya. Saat pulang sekolah dulu, anak-anak lain sering berteriak, "Anak tukang parkir," sambil tertawa. Ia menangis diam-diam. Tapi setiap kali melihat ayahnya bekerja di bawah terik matahari, semangatnya kembali. Di kampus, Nashwa dikenal rajin dan pandai. Dari situlah ia berkenalan dengan Wisnu, mahasiswa jurusan ekonomi yang berasal dari keluarga terpandang. Pertemuan pertama terjadi saat Nashwa membantu acara kampus. Wisnu menghampiri dengan senyum ramah. "Terima kasih sudah bantu persiapan acara, Nashwa. Kamu terlihat sibuk sekali," ucap Wisnu sambil menata kursi. "Tidak apa-apa, memang sudah tugas panitia," jawab Nashwa pelan, sedikit gugup. Sejak saat itu, keduanya sering bertemu, berdiskusi tentang kuliah, hingga akhirnya tumbuh rasa yang lebih dalam. Wisnu berbeda dari kebanyakan teman, ia tidak peduli dengan latar belakang Nashwa. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Wisnu menceritakan hubungannya pada keluarganya, penolakan langsung datang. Suatu sore, di ruang tamu rumah besar keluarga Wisnu, percakapan tegang terjadi. "Wisnu, ibu tidak setuju kau dekat dengan gadis itu," kata Bu Sari dengan nada tinggi. "Kenapa, Bu? Nashwa anak baik, rajin, dan dia bukan seperti yang ibu pikir." Wisnu mencoba menahan diri. "Dia anak tukang parkir. Apa kata orang nanti kalau kau menikahi perempuan seperti itu? Keluarga kita akan jadi bahan ejekan." Wisnu terdiam, matanya menunduk. Ia mencintai Nashwa, tapi tekanan dari ibunya begitu kuat. Pak Taufik, ayah Wisnu, duduk di kursi sebelah tanpa berkata banyak. Ia hanya menatap koran di tangannya, seolah percakapan itu tidak menyentuh dirinya. Dalam hati, Wisnu kecewa. Ia berharap ayahnya bisa menengahi, tapi yang ada hanya keheningan panjang. "Pak, katakan sesuatu. Apakah Bapak juga tidak setuju?" tanya Wisnu lirih. Pak Taufik menarik napas, lalu menjawab pendek, "Ayah hanya ingin kau bijak. Jangan bikin masalah untuk keluarga." Kata-kata itu membuat Wisnu semakin gelisah. Di sisi lain, Nashwa tidak tahu percakapan itu, tapi ia bisa merasakannya dari sikap Wisnu yang mulai berubah. Malam itu, saat mereka bertemu di sebuah kafe sederhana dekat kampus, suasana tak seperti biasanya. "Kamu kelihatan banyak pikiran," ucap Nashwa sambil menatap Wisnu. "Aku hanya bingung, Nashwa. Keluargaku mereka tidak mudah menerima," jawab Wisnu dengan suara berat. Nashwa menggenggam cangkir hangat di tangannya, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah terbiasa dengan hinaan orang. Tapi kalau keluargamu juga menolak, apa kamu yakin kita bisa bertahan?" Wisnu menatapnya lama, matanya penuh ragu. "Aku ingin, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan ibuku." Perkataan itu menusuk hati Nashwa. Ia tahu Wisnu mencintainya, tetapi ia juga sadar betapa kuatnya restu orang tua dalam budaya mereka. Pulang ke rumah, Nashwa duduk di samping ibunya. Bu Umi menatap wajah putrinya yang murung. "Ada apa, Nak? Matamu sembab," tanya Bu Umi lembut.
Tidak ada, Bu. Hanya lelah, jawab Nashwa, meski jelas ia berbohong. Pak Yusril yang baru saja masuk rumah setelah bekerja seharian hanya diam. Ia tahu anaknya menyimpan sesuatu, tetapi ia tidak ingin memaksa. Di kamar, Nashwa termenung. Ia teringat semua kata-kata hinaan sejak kecil, ejekan anak-anak tetangga, hingga tatapan sinis orang-orang. Sekarang, bahkan orang yang ia cintai pun tak sanggup menentang keluarganya demi dirinya. Ia merasa terjebak dalam dilema, harus tetap bertahan demi cinta, atau menyerah demi menjaga harga diri keluarganya. Air matanya menetes, dan hatinya bergetar. Bab ini menutup dengan rasa yang menggantung. Malam semakin larut, lampu rumah kecil itu temaram. Nashwa terbaring dengan mata terbuka, hatinya penuh tanya yang tak terjawab. Apakah perjuangannya akan berakhir sia-sia, atau justru membawa luka yang lebih dalam? Malam itu, Nashwa masih terbaring dengan mata terbuka. Hatinya penuh pertanyaan setelah percakapan dengan Wisnu di kafe. Bayangan wajah ibunya yang lembut, ayahnya yang diam namun penuh beban, dan kata-kata Wisnu yang ragu terus berputar di kepalanya. Esoknya, Wisnu mengabari bahwa keluarganya ingin bertemu secara resmi. Nashwa hanya bisa menarik napas panjang, mencoba menyiapkan diri. Ia tahu ini bukan sekadar pertemuan, melainkan ujian pertama bagi cinta mereka. Hari itu rumah besar keluarga Wisnu ramai. Kerabat sudah berkumpul, meja panjang dipenuhi hidangan. Nashwa datang bersama Pak Yusril dan Bu Ummi. Mereka masuk dengan sopan, menyapa satu persatu tamu. Suasana yang semula hangat perlahan menegang ketika Bu Sari melangkah mendekat. Tatapannya tajam, senyumnya tipis. Jadi ini Nashwa? Anak dari tukang parkir itu? Suaranya terdengar jelas, membuat beberapa kerabat saling pandang. Pak Yusril mengeratkan genggaman tangannya. Wajahnya menahan amarah. Bu Umi menunduk, bibirnya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Nashwa merasakan wajahnya panas. Ia menunduk sopan, mencoba menjawab dengan tenang. Saya Nashwa, Bu. Terima kasih sudah menerima kami. Namun Bu Sari tidak berhenti. Menerima? Jangan salah. Saya hanya ingin tahu apa betul anak saya serius denganmu. Karena terus terang, saya malu kalau keluarga besar tahu menantu saya anak tukang parkir pasar. Suasana langsung hening. Wisnu yang duduk di samping Nashwa buru-buru menoleh. Ibu, jangan bicara begitu di depan banyak orang, katanya menahan nada suara. Kenapa? Bukankah itu kenyataan? Kau mau menutupinya? Balas Bu Sari. Pak Taufik hanya duduk di kursi besar, menunduk pada korannya seperti malam sebelumnya. Ia tidak ikut bicara, seolah percakapan itu bukan urusannya. Nashwa menoleh ke arah ayah Wisnu, berharap ada suara menenangkan, tapi yang ia temukan hanya kebisuan. Saat suasana makin panas, muncul suara lain yang tak kalah menusuk. Dina, kakak Wisnu, melipat tangannya di dada dan menatap sinis. Kamu cantik, Nashwa. Tapi cantik saja tidak cukup. Kau tidak selevel dengan keluarga kami. Bayangkan saja, apa jadinya kalau orang-orang tahu menantu keluarga Taufik hanyalah anak tukang parkir? Nashwa terdiam, matanya berkaca-kaca. Wisnu menatap kakaknya dengan tajam. Dina, tolong jaga ucapanmu. Namun Dina malah tersenyum miring. Aku hanya jujur. Lebih baik kau sadar dari sekarang daripada menyesal nanti. Pak Yusril menggenggam lututnya erat, berusaha menahan diri. Di dalam hatinya, ia ingin berdiri dan membela putrinya. Tapi ia juga tahu, jika ia terpancing, semua akan semakin buruk. Bu Umi yang duduk di sebelahnya hanya bisa memegang tangan suaminya, berbisik pelan, "Sabar, Pak. Jangan di sini." Di tengah ketegangan itu, Tony dan Salma datang sebagai sahabat yang diundang Wisnu. Mereka berdiri agak jauh, tapi jelas melihat semua. Tony berbisik pada Salma, "Aku tidak tahan lihat Nashwa dipermalukan begini." Salma menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kita tidak bisa ikut campur sekarang. Hanya bisa mendukung setelah ini." Wisnu berusaha menenangkan keadaan. Ia menggenggam tangan Nashwa di bawah meja, seolah ingin memberi kekuatan. "Nashwa bukan seperti yang kalian pikir. Dia perempuan baik, cerdas, dan dia mencintai saya tanpa syarat." Bu Sari langsung menepuk meja. "Cukup, Wisnu.
Kau terlalu buta. Perempuan ini hanya akan membawa malu. Nashwa menunduk makin dalam. Hatinya tercabik. Kalimat Wisnu memang menguatkan, tetapi ketidakberanian suaranya saat membantah ibunya membuat luka itu terasa lebih dalam. Kerabat yang duduk di kursi panjang mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap kasihan, beberapa lagi ikut tersenyum miring seolah setuju dengan Bu Sari. Suasana yang tadinya seperti jamuan keluarga berubah menjadi ruang penghakiman. Dalam hati, Nashwa merasakan pergolakan yang hebat. Ia ingin bangkit dan pergi. Tapi melihat ibunya yang menahan tangis, ia memilih diam. Ia ingin percaya pada Wisnu. Tapi setiap kata hinaan yang terucap membuat keyakinannya semakin rapuh. Pertemuan itu berakhir tanpa senyum. Tidak ada ucapan manis, tidak ada jabat tangan hangat. Hanya tatapan tajam, bibir yang bergetar menahan kata, dan hati yang penuh luka. Di perjalanan pulang, suasana di mobil hening. Pak Yusril memegang setir dengan wajah tegang. Bu Umi sesekali mengusap mata. Nashwa duduk di belakang, menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang terus mendesak keluar. Di dalam batinnya, satu tanya berulang-ulang. Apakah cintanya pada Wisnu cukup kuat untuk menahan semua ini, atau justru akan menghancurkan dirinya perlahan? Perjalanan pulang dari rumah Wisnu meninggalkan luka yang belum sembuh. Heningnya mobil masih terasa sampai malam. Nashwa duduk di kamar, matanya sembab. Bu Umi mengetuk pelan pintu. "Sudah makan, Nak?" tanyanya lembut. Nashwa menggeleng. "Tidak lapar, Bu." Bu Umi masuk, duduk di sampingnya. Senyumnya dipaksakan agar anaknya kuat. "Kita harus jalani ini. Jangan sampai mereka lihat kita lemah." Nashwa mengangguk, meski hatinya bergetar. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dimulai. Wisnu datang ke rumah kecil Nashwa bersama seorang panitia pernikahan. Ia mencoba menata suasana. "Kita harus tentukan undangan, jumlah kursi, catering, dan tempatnya," kata Wisnu sambil membuka buku catatan. Pak Yusril menjawab singkat, "Kita ikuti yang sederhana saja." Namun tidak lama kemudian, telepon Wisnu berdering. Suara Bu Sari terdengar jelas karena nada tingginya. "Batalkan beberapa undangan. Saya tidak mau keluarga besar ikut acara itu. Malu kalau mereka tahu calon menantu anak tukang parkir." Wisnu menoleh ke arah Nashwa, wajahnya panik. "Bu, jangan begitu. Ini pernikahan saya. Kalau begitu, urus sendiri. Saya tidak akan campur tangan," jawab Bu Sari tegas sebelum menutup telepon. Nashwa menunduk. Dadanya sesak. Ia tahu Wisnu mencoba menahan keadaan, tapi ketidakberaniannya untuk melawan ibunya membuat luka itu semakin dalam. "Tidak apa-apa, Mas," ucap Nashwa lirih. "Kalau memang harus sederhana, biar begitu saja." Wisnu menatapnya, ingin berkata lebih banyak, tetapi lidahnya keluh. Di sisi lain, gosip mulai menyebar di lingkungan rumah Nashwa. Seorang tetangga yang lewat depan rumah berbisik dengan suara cukup keras untuk didengar. "Itu anak tukang parkir mau kawin sama anak orang kaya. Habis ini hidupnya enak, tidak usah susah lagi." Bu Umi yang mendengar hanya bisa menahan air mata. Malam itu tubuhnya lemah. Ia terbaring di kamar. Nashwa masuk dengan cemas. "Ibu kenapa? Jangan bikin aku khawatir," ujarnya sambil menggenggam tangan ibunya. "Aku hanya lelah. Nak, jangan hiraukan gosip orang. Jangan sampai kau menyerah," jawab Bu Umi, senyumnya dipaksakan meski tubuhnya gemetar. Pak Yusril berdiri di pintu, wajahnya menegang. "Kita tidak minta dihormati, tapi jangan sampai mereka injak harga diri kita. Kalau bukan demi kamu, aku sudah bicara keras pada mereka." Nashwa memandang ayahnya, hatinya semakin berat. Ia merasa bersalah, seolah pernikahannya membawa penderitaan bagi orang tua yang sudah banyak berkorban. Beberapa hari kemudian, panitia pernikahan kembali datang. Namun suasana tetap tidak tenang. Wisnu duduk di ruang tamu bersama Nashwa, Pak Yusril, dan Bu Umi. "Kita tentukan soal pakaian dan tata rias. Sudah ada penjahit yang siap membantu," kata Wisnu. Namun Dina tiba-tiba muncul tanpa diduga. Ia berdiri di pintu, tatapannya penuh sindiran. "Pakai gaun sederhana saja. Jangan sampai pesta ini jadi bahan tertawaan orang."
Tidak mungkin anak tukang parkir bisa tampil seperti keluarga terpandang. Nashwa menunduk, wajahnya memerah. Wisnu menatap kakaknya. Dina, hentikan. Aku mohon. Aku hanya mengingatkan. Kau ini terlalu naif, jawab Dina dingin sebelum pergi. Tony dan Salma datang malam itu untuk membantu menyiapkan daftar tamu. Melihat wajah Nashwa yang lelah, Tony berkata pelan, "Kalau kamu tidak kuat, bilang saja. Kami tidak ingin kamu terus menderita." Salma menambahkan, "Kamu berhak bahagia, Syah. Jangan biarkan orang lain merusak hatimu." Nashwa tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku ingin kuat. Aku tidak mau ibu dan ayah kecewa." Hari-hari berikutnya, persiapan berjalan dengan bayang-bayang tekanan. Tidak ada bantuan dari keluarga Wisnu selain dirinya sendiri. Setiap kali ada kendala, Bu Sari menolak ikut campur, bahkan menolak menyumbang dana dengan alasan menjaga nama baik. Wisnu semakin terhimpit. Di satu sisi ia ingin membela Nashwa, di sisi lain ia tidak sanggup melawan ibunya. Malam menjelang, Nashwa duduk sendiri di kamar. Ia memandang keluar jendela, hatinya bergetar hebat. Ia mendengar suara batuk ibunya dari ruang tengah, melihat ayahnya masih sibuk menghitung biaya dari hasil kerja parkir. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Apakah aku salah memilih jalan ini?" bisiknya lirih. Air matanya jatuh, menandai luka batin yang semakin dalam. Bab ini menutup dengan keheningan yang penuh tekanan. Persiapan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi beban berat. Nashwa terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya kaku, hatinya bimbang, dan pikirannya tak tenang. Malam-malam panjang penuh tekanan kini terbayar dengan tibanya hari yang ditunggu. Namun bukannya lega, hati Nashwa terasa semakin berat. Ia berdiri di ruang ria sederhana, ditemani Bu Umi yang berusaha tersenyum meski wajahnya pucat karena kurang tidur. Pak Yusril berdiri di luar ruangan, menerima tamu dengan sikap tenang, menyembunyikan semua perasaan di balik wajahnya yang keras. Wisnu sesekali masuk untuk memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, tapi kegugupannya jelas terlihat. Nashwa menatap cermin, berbisik lirih. Semoga semua ini tidak sia-sia. Acara akad berlangsung singkat, sah dengan saksi keluarga. Namun setelah itu, pesta yang dihadiri banyak kerabat mulai memunculkan suasana yang berbeda. Di atas pelaminan, Nashwa duduk dengan gaun putih sederhana. Wisnu tersenyum kaku di sampingnya, mencoba menutupi kegelisahan. Satu persatu tamu menyalami, sebagian memberi selamat dengan tulus, sebagian lagi hanya tersenyum tipis sambil berbisik-bisik. Tegangan mencapai puncak saat Bu Sari berdiri di tengah ruangan. Suaranya lantang dan jelas terdengar oleh semua tamu. "Inilah menantu yang katanya membanggakan. Anak tukang parkir yang berani berdiri di pelaminan keluarga kami. Malu sekali." Ucapan itu memecah suasana. Beberapa tamu menutup mulut menahan kaget. Beberapa lagi justru tertawa kecil. Nashwa menunduk. Wajahnya memerah. Tangannya gemetar di atas pangkuan. Bu Umi yang duduk di kursi samping menutup wajah dengan kerudungnya, menahan tangis yang hampir pecah. Pak Yusril menggenggam kursi erat-erat, matanya merah, tetapi ia tetap diam. Satu-satunya yang ia pikirkan hanya menjaga harga diri putrinya, agar tidak runtuh sepenuhnya di depan semua orang. Wisnu mencoba menghentikan ibunya. "Ibu, cukup. Jangan mempermalukan kami di depan tamu." Namun Bu Sari menatap balik dengan tajam. "Apa salahku? Aku hanya bicara kenyataan. Semua orang tahu dia anak tukang parkir." Gelak tawa kecil dari beberapa kerabat terdengar. Kata-kata itu membuat dada Nashwa seperti diremuk. Seolah belum cukup, Dina menambahkan sindiran. "Benar kata ibu. Semoga saja nanti dia tidak lupa diri setelah masuk keluarga ini. Kalau tidak, bukankah lucu sekali melihat menantu keluarga besar Taufik ternyata masih mengandalkan uang parkiran?" Kerabat yang duduk di meja depan tersenyum sinis, menatap ke arah pelaminan. Tony, yang hadir di barisan belakang, berbisik keras pada Salma. "Aku tidak tahan lagi. Mereka keterlaluan." Salma menggenggam tangannya, menahan emosi. "Sabar, jangan buat masalah di sini. Kita ada untuk Nashwa. Dia butuh kita nanti." Wisnu menoleh ke arah istrinya. "Syah, maafkan ibu dan Dina. Aku tidak bisa menahan mereka." Air mata Nashwa mengalir,
Suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa kau diam saja sejak awal? Apa aku memang pantas diperlakukan seperti ini? Wisnu hanya menunduk, tidak mampu menjawab. Seorang kerabat dari pihak Wisnu mencoba meredakan suasana. Sudahlah, jangan dipermalukan lagi. Hari ini hari bahagia. Namun Busari menyambar cepat. Bahagia untuk siapa? Untuk kita? Kita justru menanggung malu. Kata-kata itu membuat seisi ruangan kembali sunyi. Semua mata tertuju pada pelaminan, melihat Nashwa yang menangis diam-diam di samping suaminya. Bu Umi akhirnya tidak sanggup menahan diri. Ia berdiri pelan, suaranya bergetar. Kami datang dengan niat baik. Kalau sejak awal dianggap aib, seharusnya jangan diterima dari awal. Pak Yusril menatap istrinya, mencoba menenangkannya, tapi hatinya sendiri hampir meledak. Ia menoleh ke arah Wisnu, berharap ada keberanian keluar dari mulut menantunya. Namun Wisnu tetap bungkam, terhimpit oleh rasa takut pada ibunya. Nashwa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya bengkak, suaranya pelan tapi jelas. Aku tidak minta dihormati. Aku hanya ingin dihargai sebagai istri. Kalau semua ini salah, katakan sekarang. Jangan biarkan aku dihina tanpa suara dari orang yang seharusnya melindungiku. Wisnu tercekat, bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Di barisan tamu, beberapa orang mulai menggeleng, ada yang menunduk malu. Tony dan Salma hampir berdiri, tapi mereka tahu ini bukan waktunya. Hanya isak tertahan yang terdengar dari Bu Umi, sementara Pak Yusril memejamkan mata dengan napas berat. Pesta yang seharusnya penuh tawa berubah menjadi ruang penuh luka. Musik yang mengalun terdengar hambar. Senyum-senyum basa-basi dari tamu terasa menyakitkan. Nashwa duduk kaku di pelaminan, hatinya hancur. Ia merasa semua perjuangan yang ia lakukan selama ini runtuh hanya dalam hitungan menit. Bab ini menutup dengan keheningan yang menyesakan. Di tengah sorot lampu pesta dan tatapan ratusan pasang mata, Nashwa duduk dengan air mata yang masih mengalir. Dalam batinnya hanya ada satu tanya yang berulang-ulang. Apakah cinta yang ia perjuangkan memang layak dibayar dengan penghinaan sebesar ini? Suasana masih tegang setelah ucapan tajam Busari menggema di seluruh ruangan. Nashwa duduk kaku di pelaminan, air matanya belum benar-benar berhenti, sementara Wisnu tak mampu menatap wajah istrinya. Para tamu berbisik-bisik, sebagian mencoba menutupi ketidaknyamanan, sebagian lain masih menahan senyum yang menyakitkan. Saat itulah pembawa acara melanjutkan prosesi dengan suara lantang. Sekarang, mari kita sambut orang tua dari mempelai wanita, Bapak Yusril dan Ibu Umi. Langkah pelan terdengar. Pak Yusril berdiri dari kursinya, tubuhnya tegap meski pakaiannya sederhana. Bu Umi berjalan di sampingnya dengan mata masih sembab. Semua tamu menoleh, beberapa berbisik meremehkan, itu kan tukang parkir pasar. Seorang lainnya terkekeh pelan, namun suara itu segera mati ketika pembawa acara melanjutkan kalimatnya. Bapak Yusril adalah pemilik lahan parkir terbesar di pusat kota yang telah bertahun-tahun dikelola untuk ratusan pedagang dan masyarakat. Sejenak, ruangan hening. Gelas yang tadi beradu di meja terhenti. Tawa yang sempat terdengar langsung lenyap. Para tamu saling menatap dengan wajah kaget, seolah tidak percaya. Kerabat yang tadi ikut tersenyum sinis menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan di piring. Busari yang sejak tadi berdiri angkuh, kehilangan kata-kata. Bibirnya terbuka, tetapi tak ada suara keluar. Matanya membelalak ke arah Pak Yusril yang melangkah dengan tenang. Pak Taufik menunduk dalam, wajahnya memerah karena malu. Ia sadar diamnya selama ini hanya membuat semua terlihat lebih menyakitkan. Wisnu menatap ayah mertuanya dengan mata yang bergetar. Pak Yusril jadi selama ini. Pak Yusril menoleh singkat. Suaranya rendah tapi tegas. Saya hanya bekerja, NU. Tidak penting orang tahu siapa saya. Yang penting anak saya hidup bahagia. Dina yang tadinya duduk dengan tangan terlipat kini tampak gelisah. Ia berbisik pada kerabat di sebelahnya. Apa benar begitu? Bagaimana bisa kita tidak tahu? Kerabat itu menggeleng, wajahnya pucat. Bisik-bisik lain mulai terdengar. Kali ini bukan ejekan, melainkan penyesalan. Kita salah menilai. Ternyata dia lebih terhormat daripada yang kita kira. Bu Umi berdiri di samping suaminya, menunduk sopan meski air matanya masih menetes.
Ia tidak berbicara sepatah kata pun, hanya membiarkan kebenaran terungkap dengan sendirinya. Nashwa di pelaminan menatap ayahnya dengan dada sesak. Ada rasa bangga, tetapi juga luka yang masih menganga. Wisnu berusaha berkata di hadapan tamu. Saya tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Ayah mertua saya bukan hanya pekerja keras, tapi juga orang yang dihormati. Suaranya serak, namun tatapan ibunya yang tajam membuat kata-katanya terhenti. Bu Sari akhirnya membuka mulut, meski suaranya goyah. Jadi, selama ini kau sembunyikan itu? Kenapa tidak bilang sejak awal? Pak Yusril menatapnya lurus. Karena tidak ada yang perlu dibanggakan. Saya parkirkan mobil orang setiap hari, dan saya tidak malu. Kalau ada yang menganggap itu hina, itu urusan mereka. Saya hanya ingin anak saya dihargai, bukan dihina. Kata-kata itu membuat beberapa tamu menunduk lebih dalam. Seorang kerabat tua berdiri dan berkata lirih, "Kita salah besar tadi. Maafkan kami." Namun suasana tidak membaik. Meskipun fakta sudah terungkap, rasa malu dan canggung menggantung di udara. Nashwa masih duduk kaku. Tony yang melihat dari kejauhan berbisik pada Salma, "Lihat, semua diam sekarang. Tapi kenapa aku masih lihat mata Nashwa penuh luka?" Salma mengangguk, air matanya ikut menetes. Karena luka itu sudah terlalu dalam. Tidak bisa hilang begitu saja. Wisnu mencoba menggenggam tangan Nashwa. "Syah, sekarang mereka tahu siapa ayahmu. Mereka akan berhenti meremehkanmu." Nashwa menoleh perlahan, suaranya lirih, hampir tidak terdengar. "Apa luka yang sudah mereka buat bisa hilang hanya karena itu? Aku sudah dipermalukan di depan semua orang. Rasa itu tidak akan mudah hilang." NU. Suasana pesta kembali berjalan, tapi tanpa keceriaan. Musik tetap mengalun, namun hati semua orang terasa berat. Tamu masih berdatangan memberi selamat, tapi banyak yang tak berani menatap mata Nashwa maupun orang tuanya. Pak Yusril kembali ke kursinya dengan wajah tetap tenang. Namun di balik ketenangannya, ia menahan perasaan pahit karena anaknya dipermalukan di depan begitu banyak orang. Bu Umi menggenggam tangannya, berbisik, "Sudah, Pak, biarkan orang tahu siapa kita." Tapi hati Nashwa, "Aku takut dia terlalu sakit." Nashwa di pelaminan duduk kaku, kepalanya menunduk. Meskipun nama ayahnya kini membuat semua orang bungkam, hatinya masih diliputi keraguan besar. Pertanyaan itu terus berulang dalam benaknya. Apakah pengakuan dan hormat yang datang terlambat ini cukup untuk menutup luka yang sudah telanjur dalam? Pelaminan sudah dibongkar, tamu sudah pulang, musik berhenti mengalun. Namun suasana hati Nashwa masih penuh luka. Di kamar pengantin, ia duduk di tepi ranjang dengan gaun yang belum sempat diganti. Wisnu masuk perlahan, mencoba mendekat. "Syah, jangan terlalu dipikirkan. Semua sudah selesai. Mereka akan berubah melihat siapa sebenarnya ayahmu." Nashwa menatap kosong ke arah cermin. "Berubah? Mereka sudah merobek hatiku di depan semua orang. Apa dengan tahu harta ayahku? Semua itu bisa hilang?" Wisnu menunduk, tak mampu menjawab. Ketidakberaniannya kembali terasa, dan justru membuat jarak di antara mereka semakin jauh. Di ruang tamu, Bu Sari masih berbisik pada seorang kerabat yang belum pulang. Biar saja dia anak orang kaya, tapi asal-usulnya tetap hina. Tidak pantas jadi menantu keluarga ini. Ucapan itu sengaja dikeraskan, agar terdengar sampai ke dalam. Pak Taufik menarik napas panjang, tapi tetap memilih diam. Kerabat hanya tersenyum kaku, lalu pamit dengan alasan lelah. Pak Yusril mendengar ucapan itu dari jauh. Ia tetap berjalan pelan, menghampiri istrinya yang sedang membereskan sisa hidangan. "Umi, jangan ditanggapi. Biarlah orang bicara. Yang penting kita tetap menjaga diri." Bu Umi menahan air mata. "Aku kuat, Pak. Tapi aku tidak tahan lihat anak kita diperlakukan begitu." Hati seorang ibu tidak bisa tenang. Pak Yusril menepuk pundaknya, menahan perasaan yang sama. Malam makin larut. Nashwa keluar kamar, duduk di ruang tengah bersama ibunya. Bu Umi meraih tangannya. "Anakku, jangan goyah. Kau sudah sah jadi istri. Jalani dengan sabar." "Tapi Bu, bagaimana aku bisa jalani rumah tangga kalau sejak awal aku sudah dianggap aib? Aku malu, Bu."
Malu dengan diri sendiri, malu dengan semua orang. Air mata kembali jatuh. Bu Umi ikut menangis. Kalau saja ibu bisa ambil rasa sakitmu, nak, tapi ini jalanmu. Kau harus kuat. Wisnu keluar dari kamar, berdiri canggung di depan mereka. Maafkan aku, Syah. Aku seharusnya membelamu lebih keras. Tapi aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana di depan ibu. Nashwa menoleh cepat. Kau selalu takut. Dari awal kau diam, bahkan saat aku dipermalukan. Kau pikir kata maaf bisa menghapus semuanya? Wisnu terdiam, wajahnya tertunduk. Keesokan harinya, gosip pesta itu sudah tersebar. Di warung dekat pasar, orang-orang berbicara. Katanya anak tukang parkir dipermalukan di pelaminan. Ya, kasihan sekali. Yang lain menimpali, tapi ternyata ayahnya pemilik lahan besar. Untung saja terbongkar. Kalau tidak, mungkin akan terus dihina. Ucapan itu sampai ke telinga Nashwa ketika ia melewati jalan menuju rumah. Ia berjalan cepat, menahan perasaan yang makin teriris. Tony dan Salma datang sore itu, mencoba menghibur. Syah, jangan dengarkan omongan orang. Kau sudah kuat menghadapi ini semua, kata Tony menepuk bahunya. Salma menambahkan, kami lihat sendiri, kau luar biasa sabar. Tapi jangan simpan semua sendiri, biar kami jadi tempatmu menangis. Nashwa tersenyum tipis, tapi suaranya bergetar. Aku lelah. Aku merasa rumah tangga ini berdiri di atas penghinaan. Aku takut tidak bisa bertahan. Malam kembali sunyi. Pak Yusril duduk di beranda, menatap kosong ke arah jalan. Dalam hati ia bergulat, antara marah pada perlakuan keluarga menantunya dan tekad untuk tetap rendah hati. Ia tidak pernah ingin memperlihatkan kekayaannya, karena baginya kerja keras lebih penting daripada gengsi. Namun kini ia melihat anaknya menderita karena kesederhanaannya disalahartikan. Di kamar, Nashwa berbaring dengan mata terbuka. Wisnu duduk di kursi, mencoba berbicara lagi. Aku janji akan lebih tegas ke depan. Asal kau percaya padaku. Nashwa menutup mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Dalam hatinya, perasaan hancur itu belum menemukan jawaban. Ia terjebak antara cinta yang ingin dipertahankan dan harga diri yang terus diinjak. Bab ini menutup dengan ketegangan batin yang menggantung. Pesta sudah selesai, tetapi luka itu masih hidup, berdiri di antara mereka seperti dinding yang sulit ditembus. Malam yang sepi setelah pesta tak benar-benar memberi ketenangan bagi Nashwa. Luka yang masih menganga itu kini terus terbawa ke hari-hari berikutnya. Di rumah besar keluarga Wisnu, ia mencoba menata hati. Namun setiap kali ia berusaha bernafas lega, kata-kata tajam dari Busari kembali menghantam. Suatu sore, keluarga besar berkumpul di ruang makan. Hidangan sudah tersaji, tamu-tamu kerabat datang dengan pakaian rapi. Nashwa duduk di kursi paling ujung, berusaha sopan melayani. Busari menatapnya tajam, lalu berkata lantang, kalau masakan ini rasanya hambar, maklum saja. Anak tukang parkir mana mengerti selera keluarga besar. Tamu-tamu terdiam, ada yang tertawa kecil menutupi, ada pula yang menunduk tidak enak. Nashwa menahan napas, menunduk agar air matanya tidak terlihat. Wisnu mencoba menegur. Ibu, jangan begitu. Tidak pantas bicara seperti itu di depan tamu. Namun Busari menatapnya tajam. Kau diam saja, Wisnu. Kau kira ibu akan berpura-pura? Semua orang tahu asal-usulnya. Pak Taufik hanya duduk sambil mengaduk teh, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Sikap diamnya membuat Nashwa makin merasa tak punya tempat di rumah itu. Beberapa hari kemudian, saat Wisnu mengajak teman-temannya makan malam, Dina memanfaatkan kesempatan. Ia sengaja membuka percakapan dengan nada mengejek. Teman-teman, kalian tahu kan adik ipar saya ini siapa? Anaknya tukang parkir pasar. Semua terdiam canggung, sebagian tersenyum kaku. Dina melanjutkan, bayangkan saja, keluarga seperti kami harus menerima dia. Wajah Nashwa memerah, tangannya bergetar. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Dina terasa seperti belati. Wisnu hanya tersenyum hambar pada teman-temannya, mencoba menutupi rasa malu. Setelah tamu pulang, Tony yang datang terlambat sempat mendengar cerita dari Salma.
Ia langsung mencari Wisnu di teras. "Nu, sampai kapan kau diam saja? Kau suami, tapi membiarkan istrimu dipermalukan berkali-kali. Kau pengecut." Wisnu terdiam, menunduk dalam. "Aku bingung, Ton. Kalau aku melawan ibu, keluargaku akan hancur. Kalau begitu, keluargamu yang baru ini akan hancur duluan," jawab Tony tegas sebelum pergi. Perkataan itu membekas di hati Wisnu, tetapi ia tetap tidak mampu melakukan apapun. Nashwa mendengar percakapan mereka dari balik pintu, hatinya semakin remuk. Ia merasa tak lagi punya sandaran yang kuat. Malam itu, Nashwa duduk di kamar dengan mata bengkak. Wisnu masuk, mencoba mendekati. "Syah, aku minta maaf. Aku akan berusaha menahan ibu dan Dina." Nashwa menatapnya dengan mata merah. "Kau selalu bilang berusaha, tapi kenyataannya aku selalu sendirian. Sampai kapan aku harus kuat sendirian? Nu?" Wisnu tak bisa menjawab. Ia hanya duduk di sampingnya, mencoba menggenggam tangan yang sudah dingin. Di ruang lain, Bu Umi yang datang menjenguk anaknya hanya bisa menangis melihat keadaan ini. Ia berbisik pada Pak Yusril. "Aku takut, Pak. Anak kita terlalu banyak menahan. Aku bisa lihat, hatinya sudah retak." Pak Yusril mengangguk berat. "Tapi kita tidak bisa masuk terlalu jauh. Dia sudah punya rumah tangga sendiri. Yang bisa kita lakukan hanya memberi dia tempat pulang." Hari-hari terus berjalan dengan rasa sakit yang sama. Bu Sari tak berhenti menyindir. Dina terus mencari celah mempermalukan, Pak Taufik tetap diam, Wisnu tetap terjebak dalam kebingungan. Nashwa mencoba bertahan, tetapi setiap ucapan terasa seperti duri baru yang menusuk. Di malam yang sunyi, Nashwa kembali terbaring dengan mata terbuka. Ia menggenggam selimut erat-erat, air matanya mengalir tanpa suara. Pertanyaan itu berulang di kepalanya. Apakah pernikahan ini benar-benar takdir yang harus ia jalani, atau hanya kesalahan besar yang membuat hidupnya semakin hancur? Air mata Nashwa masih basah setiap malam. Hatinya tak pernah benar-benar pulih dari luka hinaan yang menumpuk. Namun rumah besar itu kembali diguncang masalah baru. Kabar menyebar cepat, usaha keluarga Wisnu goyah. Kesalahan besar dalam investasi yang diputuskan Pak Taufik membuat arus kas macet. Kerabat yang dulu sering menempel kini perlahan menjauh, hanya meninggalkan tatapan kasihan bercampur sinis. Di ruang keluarga, Bu Sari berjalan mondar-mandir. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. "Bagaimana ini, Pak? Kalau sampai perusahaan jatuh, habis kita. Malu kita, malu." Suaranya meninggi. Pak Taufik hanya duduk dengan kepala tertunduk. "Aku sudah salah langkah. Tidak ada jalan lain, kecuali mencari bantuan besar." Wisnu ikut bicara, wajahnya tegang. "Kita bisa pinjam ke bank, atau cari investor." Bu Sari menatap putranya, lalu menggeleng. Tidak ada yang mau menolong. Semua tahu usaha kita sedang bermasalah. Dalam keheningan itu, suara pelan terdengar dari sudut ruangan. Pak Yusril, yang ikut duduk mendampingi Nashwa, berbicara singkat. "Kalau kalian butuh, saya bisa bantu. Bukan dengan janji, tapi dengan dana dan jaringan yang saya punya." Semua menoleh, kaget. Bu Sari terdiam, wajahnya merah. Wisnu menatap mertuanya dengan bingung antara lega dan malu. Pak Taufik mengangkat kepalanya perlahan. "Apa maksud Bapak?" "Saya tidak pernah mau pamer. Tapi lahan parkir yang saya kelola bukan hanya satu, melainkan puluhan titik. Ada mitra yang siap turun tangan kalau saya ajak. Kalau memang kalian mau, saya bisa bantu menyelamatkan perusahaan ini," jawab Pak Yusril dengan nada tenang. Ruangan hening. Beberapa kerabat yang tadinya duduk menunduk kini tersenyum basa-basi. Seorang paman Wisnu bersuara, "Luar biasa, Yusril. Ternyata Bapak lebih dari yang kami kira." Yang lain menimpali, "Kami minta maaf kalau pernah salah menilai." Bu Sari memalingkan wajah, matanya basah menahan malu. Wisnu menunduk, wajahnya bergetar. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Pak Yusril hanya mengangguk. "Saya tidak menolong karena marah atau ingin dihormati. Saya hanya ingin anak saya tidak menderita lebih jauh." Setelah pertemuan itu, kabar cepat menyebar bahwa perusahaan keluarga Wisnu selamat berkat tangan Pak Yusril.
Kerabat yang sempat menjauh kini kembali datang, berbicara manis, seolah tidak pernah ikut menghina. Mereka memuji kebaikan hati keluarga Nashwa, tapi di mata Nashwa semua itu terasa pahit. Di kamar malam itu, Nashwa duduk sendiri. Wisnu masuk membawa teh, mencoba menenangkan. "Syah, ayahmu menyelamatkan kita. Aku lega, semua akan membaik." Nashwa menatapnya dengan mata kosong. "Membaik? Bagimu mungkin iya, tapi bagiku tidak. Apa tidak kau lihat? Ayahku sudah menolong, tapi ibumu tetap menolak menerima aku. Apa artinya semua ini kalau harga diriku masih diinjak setiap hari?" Wisnu tercekat. "Aku tahu aku lemah, tapi aku berusaha. Syah, beri aku waktu." Air mata Nashwa jatuh. "Berapa lama lagi, Nu? Sampai kapan aku harus menunggu kau berani membelaku?" Bu Umi datang masuk, mendengar percakapan itu. Ia memeluk putrinya. "Nak, jangan salahkan Wisnu sepenuhnya. Tapi ibu tahu, luka ini semakin berat bagimu." Pak Yusril menyusul, berdiri di depan pintu. Suaranya rendah namun mantap. "Aku sudah lakukan bagianku. Sisanya, Nashwa yang harus memutuskan jalan hidupnya. Jangan ada yang memaksanya." Wisnu menunduk dalam-dalam, merasa ditampar oleh kata-kata itu. Bu Sari di kamar sebelah menangis, bukan karena iba, tapi karena malu harus menelan kenyataan bahwa menantu yang ia hina kini justru penyelamat keluarganya. Namun di balik semua itu, hati Nashwa tak kunjung tenang. Ia melihat ayahnya berkorban, ibunya menahan pedih, suaminya tetap bimbang, dan mertuanya masih angkuh. Setiap detik membuat hatinya semakin mantap. Ada keputusan besar yang harus ia ambil, meski akan menyakitkan. Bab ini berakhir dengan Nashwa duduk di tepi ranjang, tatapannya tajam menembus kosong. Air matanya sudah kering, berganti dengan keyakinan yang membuat dada bergetar. Pertanyaan terus menggantung. Apakah pernikahan ini masih layak ia pertahankan, atau justru harus ia lepaskan demi menjaga harga dirinya? Tatapan kosong Nashwa di tepi ranjang malam itu menjadi awal kekuatan yang ia simpan dalam diam. Pagi berikutnya, keluarga besar kembali berkumpul di ruang tamu rumah besar. Wajah semua orang tegang. Masalah usaha memang sudah terselamatkan, tetapi luka hati tak pernah sembuh. Nashwa duduk di kursi ujung bersama Bu Umi dan Pak Yusril. Wisnu berdiri di belakang mereka, gelisah. Bu Sari melangkah masuk dengan wajah keras, matanya menyorot tajam ke arah menantu yang sudah sering ia hina. "Kalau bukan karena ayahmu, mungkin keluarga ini sudah habis," kata Bu Sari lantang, suaranya menusuk. "Tapi ingat, semua itu tidak menghapus asal-usulmu. Kau tetap anak tukang parkir, dan itu tidak akan pernah berubah." Suasana seketika hening. Para kerabat yang hadir saling berpandangan, tidak berani bersuara. Dina menutup mulutnya, bahkan ia yang biasanya paling vokal kali ini tidak sanggup menambahkan. Pak Taufik menunduk dalam, wajahnya merah menahan malu. Wisnu menggenggam kedua tangannya sendiri, tubuhnya bergetar, ingin bicara tapi suaranya tertahan. Nashwa menegakkan tubuhnya. Air mata sudah mengalir sebelum kata-kata keluar. Ia menoleh pada Bu Sari, suaranya bergetar tapi tegas. "Sejak awal aku diam. Aku pikir kesabaran bisa melembutkan hatimu. Tapi ternyata aku salah. Aku tidak menikah untuk terus dihina. Aku tidak hidup untuk jadi bahan ejekan." Kerabat terdiam, napas tertahan. Bu Umi menangis di samping putrinya, memegang tangannya erat-erat. Pak Yusril menatap lurus ke depan, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap diam, membiarkan anaknya bersuara dengan seluruh harga dirinya. Nashwa melanjutkan, suaranya lebih kuat meski tangannya gemetar. "Aku memilih pergi. Lebih baik aku bersama orang tua yang selalu menghargai diriku, daripada tinggal di rumah ini dengan hinaan yang tidak pernah berhenti." Wisnu langsung melangkah maju, suaranya pecah. "Jangan, Syah. Jangan tinggalkan aku. Semua ini salahku. Aku pengecut. Aku gagal jadi suami. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan." Air matanya jatuh deras, tubuhnya gemetar. Pak Taufik akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah dan penuh sesal. "Nashwa, maafkan kami. Diamku selama ini adalah kesalahan. Aku menutup mata, dan itu membuatmu semakin tersakiti.
Busari yang tadinya tegak mulai terisak. Ia mencoba bicara, tapi kata-katanya patah. Aku hanya ingin menjaga nama keluarga. Tapi aku lupa. Aku justru merusak anakku sendiri. Nashwa berdiri perlahan. Ia menatap Wisnu yang berlutut, menatap Pak Taufik yang tertunduk, dan Busari yang menangis. Air matanya mengalir, tapi wajahnya tegar. Aku mencintaimu, NU. Tapi cinta tidak cukup jika harga diri terus diinjak. Aku harus memilih diriku sendiri. Ia menggandeng tangan Bu Umi, lalu Pak Yusril ikut berdiri. Bertiga mereka melangkah pergi. Ruangan itu membisu. Tidak ada satupun yang berani menghentikan. Hanya suara tangis yang tertinggal di belakang. Wisnu menjerit lirih. Syah? Namun langkah itu tak lagi kembali. Para kerabat menunduk. Tak ada kata yang bisa menghapus kesalahan. Semua orang menyadari betapa salahnya mereka menilai. Hanya penyesalan yang memenuhi ruang tamu yang besar itu. Nashwa melangkah keluar rumah dengan wajah penuh air mata. Tapi napasnya terasa lebih lega. Ia tahu jalannya berat. Namun ia sudah memilih. Menjaga harga dirinya lebih penting daripada bertahan dalam penghinaan. Hari itu menjadi akhir yang tidak pernah dilupakan. Semua orang yang hadir hanya bisa menunduk. Menyesali bahwa mereka terlambat memahami arti seorang perempuan sederhana bernama Nashwa. Ia bukan hanya anak tukang parkir. Ia adalah anak yang menjaga kehormatan orang tuanya dengan berani. Air mata meninggalkan luka, tapi juga menjadi saksi bahwa harga diri seorang perempuan tak bisa ditukar dengan apapun. Terima kasih sudah setia menyimak kisah ini sampai akhir. Setiap komentar, like, dan subscribe dari kalian adalah napas yang membuat channel ini tetap hidup. Kami bukan hanya bercerita, tapi juga ingin berjalan bersama kalian, berbagi rasa, luka, dan harapan. Jangan pernah lelah mendukung, karena doa dan semangat kalianlah yang membuat kami terus melangkah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan diberi kebahagiaan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.